Ini ketika nanti pensiun mendapatkan 119 juta. Selain itu juga di sini akan mendapatkan yaitu uang pensiunan per bulan, jadi 5.419. Dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 terbaru, tentunya di sini kita bisa melihat bahwa untuk hak dan juga kewajiban dari PNS serta P3K itu sudah setara atau sudah sama, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru penjelasan dari Pemda, yaitu dari PNS dengan P3K ini hanya ada satu hal yang membedakannya, dan semua ini sudah sangat adil ya. Nah, nanti kita akan mengecek juga apakah syarat agar kontrak P3K ini nanti bisa diperpanjang. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com, teman-teman. Bupati bilang satu-satunya perbedaan PNS dengan P3K itulah soal uang pensiun. Apakah iya? Coba kita cek informasinya, serta nanti kita akan cross-checkkan dengan informasi lainnya ya. Apakah untuk perbedaan PNS dengan P3K ini hanya pada uang pensiun saja, atau mungkin ada hal-hal lainnya? Seperti yang kita kutip dari Kabupaten Bekasi, sebanyak 1.714 orang pegawai honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi menyandang status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan honorer itu sebelumnya sudah mengikuti seleksi P3K 2023 dan menyelesaikan pemberkasan NI P3K. Mereka yang hari ini dilantik dinyatakan lulus seleksi atau verifikasi 2023 formasi tenaga pendidik, teknis dan kesehatan. Itu kata pejabat Bupati Bekasi yang seusai pelantikan ya di Cikarang pada hari Senin. Dia menyebutkan dari total 10.175 tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan atau masuk database BKN, sebanyak 1.714 diantaranya dilantik tahun ini dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah pada APBD 2024. Kemudian pembacaan sumpah janji P3K formasi tahun 2023 itu dilakukan terhadap 1.510 tenaga guru, 153 tenaga teknis, dan 51 tenaga kesehatan. Dani meminta seluruh pegawai yang dilantik selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi, sekaligus diharapkan bisa menjadi contoh sikap baik di tengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya mereka ini sama dengan ASN ya, yaitu PNS. Hak dan kewajiban mereka ini sama, mulai dari gaji sama, tunjangan sama, termasuk pendidikan dan pelatihan. Bahkan pengisian jabatan bagi ASN yang tidak memenuhi kompetensi bisa diisi oleh P3K. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada tabungan pensiun ya. Jadi semuanya hak dan kewajiban antara PNS dan P3K itu disampaikan oleh Bapak Bupati, semuanya sama. Yang membedakan itu hanya satu, yaitu tidak ada tabungan pensiun. Dia juga meminta P3K itu yang telah dilantik untuk menjaga kinerja baik selama 5 tahun ke depan ya. Dan mereka diimbau untuk berinovasi dan bekerja secara maksimal, sebab setiap tahun akan ada evaluasi penilaian kinerja. Jika dinilai buruk, mereka bisa diberhentikan dan tidak diperpanjang lagi untuk perjanjian kerjanya. Dani berharap peningkatan status pegawai ini berbanding lurus ya dengan peningkatan tanggung jawab mereka. Jangan karena mereka sudah menjadi P3K tidak mau lagi pekerjaan yang sulit, karena akan ada evaluasi kinerja tahunan dan perpanjangan perjanjian kerja setiap 5 tahun sekali. Dan perlu diketahui, belakangan ini muncul desakan agar sistem kontrak kerja P3K ini dihapus. Pemerintah dan DPR diminta untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur kontrak P3K cukup sekali saja sampai usia pensiun. Dengan sistem kontrak, posisi P3K ini sangat lemah, bisa sewaktu-waktu diberhentikan, berbeda jauh dengan ASN PNS. Ajun, ex-ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo yang kini sudah berstatus P3K, menilai sistem kontrak membuat ASN P3K seperti tidak ada harganya. ASN kok seperti buruh pabrik saja, katanya. Dan menurut Ajun, selama sistem kontrak kerja masih berlaku, maka tidak bisa dikatakan P3K setara dengan PNS.
Berdasarkan dari informasi ini, maka dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan bahwa perbedaan antara PNS dengan P3K di sini adalah kalau misalkan dari versinya Pemda yaitu Bapak Bupati ini memang benar, yaitu terletak pada uang pensiun saja. Untuk yang PNS ini mendapatkan uang pensiun setiap bulan ketika nanti sudah tidak bekerja ya. Sedangkan untuk P3K ini tidak mendapatkan uang pensiun. Kemudian juga di sini ada tuntutan dari teman-teman honorer atau mungkin juga P3K yang saat ini sudah diangkat ya. Ini untuk dihapuskan kontrak kerja P3K. Selama di sini dari P3K belum dapat uang pensiun dan juga masih ada kontrak kerja P3K 5 tahunan sekali, maka beliau ini menganggap belum setara antara PNS dengan P3K. Kemudian juga ada pesan penting dari Bapak Bupati bahwasannya ketika teman-teman di sini sudah diangkat menjadi P3K dan sudah menerima SK, maka diperbaiki kinerja dan selalu berinovasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti setiap tahun itu ada evaluasi kinerja. Jadi kalau misalkan P3K ini kinerjanya tidak maksimal, tidak baik ya minimalnya, maka nanti akan dipertimbangkan apakah di tahun berikutnya ini diperpanjang atau tidak untuk masa kontrak P3K-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin saja ini masih menuntut ya untuk P3K mendapatkan uang pensiun, kemudian kontrak kerja P3K ini sepertinya ini nanti akan disamakan persis ya antara PNS dengan P3K. Namun kalau misalkan demikian, tentunya nanti juga masih memerlukan pembahasan yang panjang untuk melakukan penyetaraan antara hak PNS dengan P3K. Namun seperti itu, di sini kalau menurut hemat saya, berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, ini tidak mungkin. Jadi yang namanya PNS itu kan pegawai negeri sipil, kemudian untuk P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang namanya ada perjanjian kerja, tentunya di sini ada yang namanya perjanjian ya. Kalau misalkan di sini teman-teman dari P3K ini mendesak ingin mendapatkan uang pensiun dan juga kontrak kerja dihapus sampai pensiun dan setara, maka silakan teman-teman ini nanti mencoba ketika ada pendaftaran CPNS ini mendaftar untuk menjadi CPNS sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan hak penuh yaitu sebagai seorang CPNS. Dan di sini kita cek secara live yaitu perbedaan antara PNS dengan P3K, yang mana kalau misalkan P3K tentunya di bagian taspen ini mungkin isinya akan berbeda. Kalau misalkan PNS di sini kita bisa login ke myasnbkn.go.id, kemudian teman-teman bisa cek di bagian paling bawah yaitu layanan lainnya. Kemudian di sini akan ada taspen, silahkan teman-teman cek saja di sini pada tombol taspen. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju tampilan yang seperti ini. Maka di sini kita bisa mengecek nih, yaitu estimasi manfaat THT, tunjangan hari tua dan juga dana pensiun. Dan di tombol ini hanya muncul pada PNS, sedangkan untuk P3K saya mengecek pada beberapa akun memang tidak ada teman-teman. Untuk yang estimasi manfaat tabungan dan hari tua dan juga pensiun ya, coba kita klik saja di bagian ini. Kalau misalkan yang PNS tentunya di sini akan mendapatkan estimasi manfaat pensiun dan juga tunjangan hari tua. Ini adalah untuk nomor NIP dan juga nomor taspennya, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian pangkatnya sekarang apa, kemudian tanggal mulai taspennya kapan, kemudian gaji pokok untuk saat ini ada berapa dan tahun pensiun kapan. Sehingga di sini ketika kita dihitung ya dari awal masa kerja sampai dengan nanti masa kerja pensiun diperhitungkan juga dengan estimasi ini adalah pada sampai dengan batas usia pensiun ya atau BUP. Kemudian kenaikan gaji pokok 2,5% per tahun dan juga iuran peserta 3,25% per bulan, counter rate-nya sekian. Maka ketika pensiun PNS yang bersangkutan ini nanti akan mendapatkan 119.573.475. Ini ketika nanti pensiun mendapatkan 119 juta. Selain itu juga di sini akan mendapatkan yaitu uang pensiunan per bulan jadi 5.419.000. Ini adalah yang didapatkan PNS, sedangkan P3K ini tidak mendapatkan. Meskipun demikian saya mengajak teman-teman P3K ini tetap bersyukur saja. Dengan kita bersyukur nanti kita akan ditambahkan nikmatnya ya. Dan bagi teman-teman yang P3K tentunya kalau misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh pakai kontrak, maka kita harus menabung ya tiap bulannya, mungkin juga berinvestasi sehingga nanti ketika kita sebagai P3K ini pensiun, kita nanti tetap akan bisa merasakan yaitu manfaat dari pensiun kita teman-teman.